aliansi sejuta buruh melakukan dan memulai aksi serang istana. Kenapa aksi ini harus dilakukan? Karena begundal yang ada di istana tidak peduli kepada nasib rakyat. Begundal yang ada di istana hanya hadir menyengsarakan rakyat Indonesia. Kita sudah muak dengan tipu-tipu. Kita sudah muak dengan pencitraan-pencitraan semu. Dan kita sudah muak dengan suasembada foto. Yang mana pemimpin kepala negara kita tak obah hanyalah menjadi badut bagi oligarki. Rejim hari ini sudah tidak berpihak kepada Jokowi presiden terburuk, karena Jokowi itu raja tega. Di saat ekonomi rakyat belum pulih akibat pandemi COVID jahanam, tapi dengan brutalnya, dengan teganya dia menaikkan harga BBM. Itulah bentuk keberengsekan pemimpin hari ini, kawan-kawan. Belum lagi DPR Dewan Penipu Rakyat. Di saat pandemik terjadi, di saat COVID menyerang, DPR malah mensahkan undang-undang haram jadah, undang-undang yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Apa itu undang-undangnya? Undang-undang Omnibus Law biadab. Itulah hasil karya rejim dan pemerintahan hari ini. Belum lagi mereka sedang menggodok RUKUHP, di mana RUKUHP hanya menjadi ancaman bagi demokrasi. Kebebasan rakyat berbicara akan dibungkam dalam RUKUHP biadab haram jadah tersebut, kawan-kawan. Maka dari itu kami dari Aliansi Sejuta Buruh mengundang seluruh warga Banten dan seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 10 Oktober nanti kita serang istana. Sudah cukup kita diam. Sudah cukup kita dikibuli selama ini. Saatnya lah rakyat bersatu. Saatnya lah rakyat melawan. Kami juga berduka terhadap saudara-saudara kami yang menjadi korban pembantaian polisi di Malang. Itu bukan insiden, itu bukan kecelakaan. Apa yang terjadi di Malang adalah pembantaian yang dilakukan oleh aparat keamanan. Maka duka kami sudah membentang, air mata kami telah hilang. Hanya ada satu kata: lawan rejim biadab. Kebrutalan aparat keamanan harus dilawan, saudara-saudara. Apa yang dilakukan mereka di Malang itu bentuk kejahatan kemanusiaan, itu bentuk pembantaian manusia. Maka kami mengajak kalian semua untuk bersuara lantang mendorong kasus pembantaian ini ke Mahkamah Internasional, dan Jokowi harus bertanggung jawab atas itu. Kenapa Jokowi harus bertanggung jawab atas pembantaian rakyat? Karena pembantaian rakyat terjadi dari
akumulasi pembiaran yang dilakukan oleh Jokowi. Ingat kasus KM 50, ingat kasus Bawaslu, dan sampai detik ini tak ada satupun tersangka yang dipenjara. Sedangkan di rejim Jokowi rakyat dibantai, saudara-saudaraku. Maka dari itu mulailah bersuara lantang melawan kebrutalan aparat keamanan, khususnya polisi. Hari ini telah brutal. Polisi telah brutal dan membantai rakyat, kawan-kawan. Maka mulai hari ini kita lawan kebrutalan tersebut. Nyawa rakyat bukan untuk dibantai. Rakyat bukan untuk dibantai, saudara-saudaraku. Tapi rakyat untuk diayomi dan dilindungi. Itulah tugas polisi, kawan-kawan. Kenapa aku berani bersuara lantang melawan kebrutalan polisi? Karena aku salah satu korban. Aku di Sumatera Utara dipukuli, gigiku sampai lepas, mulutku sampai berdarah-darah. Itulah bentuk kebrutalan dari polisi. Maka kebrutalan ini harus kita lawan, saudara-saudaraku. Kita hanya butuh polisi yang humanis, bukan polisi yang membantai rakyat Indonesia. Kita hanya butuh polisi yang mengayomi rakyat, bukan yang membunuh rakyat. Itu harus kita suarakan lantang, kawan-kawanku. Itu harus kita suarakan lantang, saudara-saudaraku. Kita mau polisi kita menjadi humanis. Polisi kita harus benar-benar mengayomi rakyat Indonesia, bukan menjadi pembunuh berdarah dingin. Kejadian di Malang itu bentuk wajah-wajah monster yang telah membunuh rakyat Indonesia. Pembantaian di stadion, ratusan orang meninggal. Itu kan kebrengsekan namanya. Makanya mari kita terus suarakan untuk keadilan bagi saudara-saudara kita yang menjadi korban pembantaian oleh polisi. Mari kita suarakan, kawan-kawanku. Dan kami meminta internasional turun. Kami meminta pengadilan HAM internasional turun karena Indonesia sudah darurat. Kejahatan kemanusiaan telah terjadi di Indonesia, di mana rakyat tidak bersenjata dibantai dalam stadion. Ini harus dilawan, kawan-kawan. Maka kami dari Aliansi Sejuta Buruh mendorong kasus ini, mendorong pembantaian manusia ini ke Mahkamah Internasional. Ini harus didorong. Dan bukan cuma pelaku-pelaku yang ditangkap dan ditindak. Tidak mungkin tersangka hanya 6 orang, karena pembantaiannya ratusan orang. Kurang lebih 200 jiwa melayang. Jika dibagi 6, 1 orang membantai puluhan. Maka dari itu kita tidak percaya kepada 6 tersangka itu saja. Dan kita minta Kapolda harus dicopot, bukan cuma Kapolres. Dan kita juga melihat rekaman Kapolres yang membriefing anggotanya sebelum kejadian. Dan kita mencium ada pasukan-pasukan liar di situ yang membantai. Jadi kita tidak mau
Kita tidak mau tersangka cuma 6 orang. Kita tidak mau itu. Yang kita mau hanyalah mahkamah internasional. Kita dorong kejahatan kemanusiaan ini, kejahatan HAM terbesar abad modern ini, untuk dibawa ke mahkamah internasional. Ini sudah pembantaian manusia, korbannya ratusan dan rakyat tidak bersenjata. Di dalam stadion itu bukan kondisi perang, tapi rakyat dibantai. Maka dari itu, kepada seluruh supporter bola di tanah air, jika hatimu bergetar melihat penindasan, maka kaulah saudaraku. Dan apa yang terjadi bagi saudara-saudara kita Aremania adalah pembantaian manusia. Ini harus kita lawan. Dan mari kita bersatu. Mari kita bersatu. Wahai kau Jackmania, Viking, Smack, Aremania, dan apapun namamu, saatnya kita bersatu menunjukkan people power. Kita bersatu untuk mendorong pembantaian manusia ini ke mahkamah internasional. Ini yang harus kita dorong, saudara-saudaraku. Kejadian di Malang itu bukan saja tragedi, tapi bencana kemanusiaan, bencana yang diciptakan oleh polisi. Kita harus lawan itu, kawan-kawan. Kita harus lawan itu, saudara-saudaraku, karena rakyat tidak untuk dibantai. Yang kita mau polisi menjadi humanis. Yang kita mau polisi menjalankan fungsinya, menjalankan sesuai tupoksinya, yaitu mengayomi rakyat dan melindungi, bukan membantai rakyat. Itu yang kita mau, saudara-saudaraku. Maka dari itu, mari saudara-saudaraku semua, kita bersama-sama pada tanggal 10 Oktober Jepang Istana. Mari bersama-sama pada tanggal 10 Oktober kita serang istana. Aksi serang istana sudah dimulai. Long March ini menunjukkan bahwa jangankan penderitaan, bahkan air mata, darah dan nyawa, kami siap untuk mengorbankan demi tegaknya keadilan dan kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia. BBM naik adalah bukti nyata bahwa Jokowi tidak berpihak kepada rakyat Indonesia. Jokowi hanya berpihak kepada oligarki. Itu bukti nyata, kawan-kawan. Karena Jokowi dengan tega dan kejam menaikkan harga BBM. Maka dari itu kita harus melawannya, kawan-kawan. Kita harus menuntutnya, batalkan kenaikan BBM atau Jokowi mundur. Itu sikap kita, kawan-kawan. Itu sikap kita, saudara-saudaraku. Karena kita sudah muak dengan tipu daya, karena kita sudah muak dengan suasana foto dan pencitraan dan nyebul sana sini. Maka dari itu, saudara-saudaraku, mari kita berjuang bersama. Mari kita berjuang bersama untuk merebut kembali kedaulatan rakyat, saudara-saudaraku. Ingat, kedaulatan sebuah bangsa ada di tangan rakyatnya. Kekuasaan presiden ada di tangan rakyatnya, kawan-kawan. Maka ketika rakyat marah,
presiden pun bisa kita tumbangkan. Sejarah sudah mencatat, sejarah keberdirian bangsa ini sudah mencatat 3 presiden yang ditumbangkan oleh rakyat. Yang pertama, Soekarno ditumbangkan oleh rakyat. Yang kedua adalah Soeharto ditumbangkan oleh rakyat. Yang ketiga, Gus Dur ditumbangkan oleh rakyat, saudara-saudaraku. Jadi bukan hal mustahil juga Jokowi bisa kita tumbangkan jika tidak memenuhi keinginan rakyat. 4 poin keinginan rakyat. Yang pertama, batalkan kenaikan harga BBM dan turunkan harga-harga kebutuhan pokok. Yang kedua adalah hapuskan undang-undang haram jadah Omnibus Law. Yang ketiga, batalkan seluruh pembahasan RUU-KUHP. Yang keempat, PT harus 0%. Itu 4 poin perjuangan rakyat Indonesia. Dan 3 poin dari sana itu perjuangan aliansi sejuta buruh. Tapi kami juga tidak menutup kemungkinan untuk meluaskan aksi-aksi ini. Dan kami mengundang kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya rakyat Banten, agar pada tanggal 10 Oktober bersama-sama kita ketuk istana. Bersama-sama kita lakukan aksi serang Jakarta. Karena aksi serang Jakarta sudah kita mulai dengan long march ini, saudara-saudaraku. Dan sudahilah perbedaan ego kita, sudahilah perbedaan warna-warna dan kepentingan-kepentingan pribadi kita. Saatnya kita bersatu demi Indonesia. Saatnya kita berdiri bersama di bawah merah putih dan berjuang bersama. Saatnya kita bersatu, saudara-saudaraku. Lupakan perbedaan-perbedaan itu yang hanya memisahkan kita. Dan mari bersama-sama kita tunjukkan people power. Sudah saatnya rakyat Indonesia menunjukkan people power. Ini rakyat, ini rakyat, ini rakyat, ini rakyat.